Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati berbagai macam karunia yang Allah berikan. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita ini menjadi tambahan nikmat untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah para pemirsa, kita juga masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian hadis kita yang pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan ke hadis yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithus sabi'u al-ashrun. Hadis yang ke-27. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi kita ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali'a alaihi nasu, rawahu Muslim. Kebaikan itu adalah bagus-bagusnya akhlak. Sedangkan dosa itu segala sesuatu yang bergejolak di dalam jiwamu sementara engkau tidak suka seandainya hal itu diketahui oleh manusia yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini para pemirsa, ini menjelaskan tentang definisi kebaikan dan apa itu dosa. Ini riwayat dari Nawas bin Sam'an. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan juga dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ji'ta tas'alu 'anil birri, qultu na'am. Jadi saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya baru datang, kemudian Rasulullah sudah bertanya, apakah engkau datang ini hendak menanyakan tentang kebaikan? Hebatnya Rasulullah tahu ya. Saya menjawab iya. Faqala istafti qalbak. Rasulullah kemudian bersabda, tanyakan hatimu. Al-birru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi qalbu. Kebaikan itu adalah segala sesuatu yang membuat jiwa dan hatimu menjadi tenang dan nyaman. Itu baik, itu kebaikan. Wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka nasu wa aftauka. Sementara dosa itu segala sesuatu yang bergejolak di dalam jiwamu, ia terus berlalu lalang, bolak-balik, malang melintang di hatimu, ya, menggedor-gedor hatimu, menghentak-hentak hatimu. Ya. Meskipun banyak sekali orang-orang berusaha menasihatimu ataupun memberikan fatwa kepadamu, ya tetap begitu. Ya, itulah dosa. Haditsun hasanun rawainahu fi musnadail imamaini Ahmad bin Hanbalin wa Darimi bi isnadin hasanin. Hadis ini derajatnya adalah hasan, diriwayatkan di dalam dua musnad, dua imam hadis, yaitu Imam Ahmad
dan Imam Ad-Darimi. Baiklah pemirsa, kita coba telaah siapakah Nawas dan Wabisah ini. An-Nawas bin Mas'am'an bin Khalid bin Amr al-Amiri. Abuhu sahabiyun. Da'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakati washinasiyatihi. Ayahnya itu seorang sahabat yang suatu ketika pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilimpahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sudah mendoakan supaya orang ini diberikan barokah, itu insya Allah itu barokah itu akan terlimpah kepada orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Huwa min ahli suffati ja'a ilal madinati liyata'allama wa yatafaqqaha fid dini. Termasuk salah satu ahli suffah. Ya, ahli suffah itu adalah sekelompok orang-orang atau para sahabat Rasulullah yang waktu itu hari-harinya atau waktunya dihabiskan di berandanya masjidnya Rasulullah untuk senantiasa mencari ilmu, thalabul ilmi, ngaji, ya, dan juga mendengar dan meminta nasihat kepada Rasulullah. Beliau datang ke Madinah untuk belajar dan memperdalam ilmu agama. Wa qama fiha sanatan sakana Syam. Nah, beliau ini di tempat itu kurang lebih ada sekitar 1 tahun, yang setelah itu kemudian beliau pindah dan tinggal di Syam. Rawa 17 hadisan. Meriwayatkan kurang lebih 17 hadis. Tidak terlalu banyak. Yang kedua, ini rawi yang kedua adalah Wabisah bin Ma'bad. Namanya beliau adalah Wabisah bin Ma'bad bin Malik bin Ubaid al-Asadi. Aslama sanah at-tasiyah hijriyatan ma'a asyarat min qawmihi. Beliau ini memeluk agama Islam pada tahun ke-9 Hijriah bersama 10 orang dari kaumnya. Kana katsirul bukai khashi'an lillahi qari'an lil Qur'an. Beliau ini orang yang banyak sekali mencucurkan air mata, menitikkan air mata, ya, saking apa takutnya kepada Allah. Jadi setiap kali mendengarkan ayat Al-Quran yang berisi tentang hukuman Allah, menitikkan air mata. Juga orang yang ahli membaca Al-Quran. Ya, ahli ini berarti sudah tahu hukum-hukumnya, tata cara membacanya. Ya, itu baru dikatakan sebagai ahli betul. Ya, tidak seperti sebagian dari kita yang mungkin cara bacanya masih banyak kelirunya karena ilmu tajwidnya yang belum memadai. Sakana Riqqata qaryatun bisyam. Beliau tinggal di Riqqah, salah satu kampung yang ada di Syam. Rawa 11 hadisan. Beliau ini meriwayatkan 11 hadis. Ya, sedikit. Tuwfiya bisyami wa umruhu 90 aman. Beliau meninggal di daerah Syam pada usia 90 tahun. Jadi sudah sepuh ya, tergolong sahabat yang meninggal pada usia yang melebihi rata-rata. Dan memang tidak banyak sahabat yang meninggal pada usia lebih dari 85 tahun. Baiklah para pemirsa, kita coba untuk menjelaskan apa kandungan hadis ini. Yurshiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits ila ma'rifatil birri hatta naf'alahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini ingin menjelaskan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita tentang arti atau makna dari kebaikan. Sampai kemudian
kita pun sanggup untuk mengamalkan, melaksanakan kebaikan itu. Wa ila ma'rifatil ismi fa nabta'idu anhu. Kemudian juga Rasulullah menjelaskan makna dari dosa. Nah, ketika kita tahu makna dosa ini apa, maka kemudian kita berusaha untuk semaksimal mungkin menjauhinya. Faqala al-birru husnul khuluq. Ketika Rasulullah bersabda bahwa kebaikan itu sebagus-bagusnya akhlak atau bagusnya perilaku, ai at-takhalluqu bis-sifatil hamidati. Jadi yang dimaksud kebaikan itu adalah ketika kita mensifati diri kita atau menggunakan baju akhlak yang baik atau sifat-sifat yang baik. Itu berarti itu ya kebaikan. Wal bu'du 'anil naqa'is war radha'ili, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri dari berbagai macam kotoran, ya, sesuatu yang tidak baik, yang itu juga akan mengurangi atau menghancurkan sifat yang baik itu tadi. Wa ta'dibi bi syara'illahi al-qawim. Kemudian mencoba untuk kita ajak melaksanakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa khalasatu ma'nal birri at-taqwa. Maka inti dari makna kebaikan itu sebenarnya ya tidak lain adalah takwa. Jadi kalau kita disebut baik dalam konteks atau standarnya agama, berarti takwa. Jadi orang kalau bertakwa itu pasti baik. Ya, meskipun orang baik belum tentu bertakwa, tapi kalau orang-orang bertakwa itu pasti baik. Mengapa demikian? Karena jelas orang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yu'arrifu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-itsma. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan kepada kita makna daripada dosa. Wa huwa adz-dzambul ladzi yuqarribul insanu ilan nari wa yub'iduhu 'anil jannati. Nah, dosa itu apa sih? Dosa itu adalah segala sesuatu yang mendekatkan manusia kepada neraka dan menjauhkannya dari surga. Jadi banyak sekali ya perilaku-perilaku yang itu akan mendekatkan diri kita kepada neraka. Banyak sekali. Baik itu perilaku fisik maupun perilaku hati. Jadi makanya ada yang disebut dengan amradul qulub atau penyakit-penyakit hati. Ya, seperti hasud, ujub, riya, kemudian syirik, yaitu termasuk dari penyakit hati. Yang ini berat sekali para pemirsa hukumannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena perilaku fisik meskipun baik, tetapi ketika hatinya dipenuhi dengan penyakit ini, maka ia akan berpengaruh besar terhadap kualitas perilaku fisiknya. Bahkan banyak yang menyampaikan kepada kita, ya termasuk Rasulullah sendiri, orang-orang kalau dia beramal tetapi masih ada riyaknya, ya maka hilanglah nilai amal itu. Meskipun sah. Ya, contoh kita sedekah tapi karena kita riyak dan ujub, ya sah sedekah kita, tetapi nilainya yang tidak ada. Seperti sholat ya rukun syarat terpenuhi, tetapi karena sholatnya itu punya motif yang lain, ingin dilihat, dipuja orang, dibangga-banggakan orang, sholatnya sah, tetapi tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu kita hindari. Nah, dosa ini pun demikian. Intinya bahwa segala sesuatu perbuatan amaliyah yang mendekatkan kita kepada neraka itu adalah dosa. Ya, ini mendekatkan saja itu sudah dosa. Makanya di dalam Al-Quran itu ada ayat wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melaksanakannya. Jadi ini sudah mendekatkan saja, mendekati saja ke neraka itu sudah terkategori dosa.
Wa min alamatihi an tash'ura biqalakin fi sadrika wa adami tuma'ninati wa takraha ay ya'laman nasu ma fa'alta aw qulta. Di antara tanda-tanda perbuatan dosa itu, para pemirsa, adalah kita merasakan ada gejolak di dalam hati kita, ya, ada degupan-degupan, hentakan-hentakan di dalam hati kita yang itu membuat kita menjadi tidak nyaman. Ya, kenapa? Karena kita berbuat yang salah. Itu pasti akan membuat hati kita menjadi bergejolak. Jadi kalau orang itu merasa ada kesalahan, itu pasti tidak tenang. Jadi maka kemudian kenapa Rasulullah SAW itu mengatakan, beliau istafti qalbak, tanyakan hatimu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, tanyakan hatimu. Dan kalau kemudian hati kita menjadi tenang, nyaman dengan apa yang kita lakukan, insya Allah itu mengandung kebaikan. Tetapi kalau perbuatan yang kita lakukan itu membuat kita menjadi tidak tenang, itu diantara ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa kita telah melakukan dosa dan juga melakukan kesalahan. Dan nurani kita, para pemirsa, itu tidak bisa dibohongi, tidak bisa ditipu. Kita mencuri, kita berbohong, meskipun mulut kita mengatakan tidak, tetapi hati kita, nurani kita tidak bisa kita bohongi. Pasti akan melawan dan memberontak atas kesalahan yang kita lakukan. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf itu, di dalam hati itu ada yang namanya sir. Ya. Sir itu adalah apa yang betul-betul tersembunyi di dalam hati kita. Dan itu murni. Selalu mengatakan yang sesungguhnya, membisikkan yang sesungguhnya kepada kita. Itulah sir kita. Dan sir ini pada hakikatnya senantiasa ingin berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jika kita melakukan pendekatan secara sofistiknya. Tapi pada intinya bahwa ini sederhana kok rumusnya yang diberikan Rasulullah. Tanyakan hatimu saja. Kalau engkau melakukan sesuatu hatimu bergejolak, berarti itu keliru. Tetapi ketika engkau melakukan sesuatu dan hatimu itu tenang dan nyaman, berarti itu adalah kebaikan. Qala as-salihuna man ghadda basarahum 'alal maharimi wa kaffa nafsahu 'anil syahawati wa 'ammara batinahu bil muraqabati wa ta'awwada akral halali lam tukhti'ul firasatuhu. Nah, rumus supaya kita menjadi tenang dan nyaman di dalam perilaku kita, satu, ini rumusnya para pemirsa, tahan pandangan kita atau jaga pandangan kita dari segala sesuatu yang haram. Kemudian kendalikan nafsu syahwat kita. Yang ketiga, itu upayakan batin kita penuh dengan keinginan untuk senantiasa muraqabah kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Ya, artinya hati kita ini urusannya atau inginnya cuma ibadah saja kepada Allah. Dan yang keempat, konsumsi makan makanan atau minum-minuman yang halal. Insya Allah 4 rumus ini ketika kita laksanakan, kita akan menjadi orang yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kenyamanan, dan sehingga dengan itu kita akan senantiasa terdorong untuk melakukan kebaikan dan terhindar dari keinginan untuk melakukan dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah, umatnya Rasulullah yang sanggup melaksanakan keempat hal ini, sehingga kelak di yaumil qiyamah kita tergolong orang-orang yang terbaik di antara hamba-hamba Allah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.